Halo teman-teman, nah di sini saya akan membuat tutorial peta administrasi ataupun peta lokasi penelitian. Nah sebelum itu teman-teman harus punya yang namanya SAP ataupun data-data. Contohnya saya ingin membuat peta administrasi atau lokasi penelitian itu di Desa Meat. Desa Meat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, itu di desa saya. Jadi yang wajib kita lakukan adalah meng-add SHP yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini saya mempunyai 4 data. Ini mulai dari SHP provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Nah, berhubung saya hanya membuat desa, maka yang ditambahkan itu kecamatan dan desa. Kita add. Nah, ini adalah dia ada SHP. Nah, ini kita checklist dulu yang desa karena kita fokusnya yang pertama menampilkan yang kecamatan dulu, yaitu kecamatan Tampahan. Caranya itu kita lihat dulu open attribute table, kita lihat di mana lokasi-lokasi kecamatan itu ada. Nah ini dia di name 3. Kalau di data saya ini di lokasinya itu di name 3. Jadi inilah nanti yang akan kita proses. Caranya kita hanya menampilkan hanya kecamatan Tampahan saja, yaitu properties, terus definition query builder. Nah kita cari name 3. Nah, ini klik 2 kali terus sama dengan get unique values, artinya menampilkan yang ada di name 3 ini tadi. Nah ini akan proses karena tadi itu ada banyak ya teman-teman. Nah kita tunggu. Oke, prosesnya sudah selesai. Nah nama kecamatan tadi yaitu Tampahan. Nah ini dia, kita klik 2 kali, kita oke. Nah kita klik kanan, zoom to layer. Nah ini adalah kecamatan Tampahan. Nah kalau setelah itu kita ingin memotong desa-desa yang ada di kecamatan Tampahan aja gitu. Karena kan yang ini desa dari seluruh Indonesia gitu. Jadi caranya itu dengan kita harus toolbox, terus analytic tools, extract. Nah kita klik gitu. Nah in features ini artinya adalah apa yang akan di crop. Kita ingin mengcrop itu desa dengan apa, dengan kecamatan Tampahan yang tadi. Nah untuk lokasinya contohnya kita buat namanya itu adalah desa di kecamatan Tampahan. Nah di sini kita pakai satuan meters. Kita oke. Nah kita tunggu prosesnya. Biasanya nanti di sini itu ada tampilan prosesnya, cuman kadang itu juga nggak ada. Oke, nah prosesnya sudah selesai. Di sini ada dibuat clip checklist, artinya sudah selesai. Nah inilah dia desa yang ada di kecamatan Tampahan. Ini kita lihat ya, di name 3, name 4. Nah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 desa. Nah, sesuai ya. Jadi di sini tuh saya mau menampilkan atau saya hanya fokus ke desa Meat aja. Caranya sama kayak tadi juga. Query definition query builder. Nah kita pilih name 4 karena di name 4 itulah tempat desanya. Jadi kita pilih Meat. Oke. Nah ini. Jadi ditampilkan hanya desa Meat aja. Kita menampilkan desa-desa yang lainnya di sekitar desa Meat. Oke, kita pindahkan ke atas. Ini yang desa atau wilayah lain kita berwarna putih. Oke, tampilkan nama-nama desa yang ada di kecamatan Tampahan. Feature. Nah di sini tampilannya masih Indonesia, artinya dia masih menampilkan di kolom yang name 0 ini. Sementara kita itu ingin menampilkan di name 4. Coba klik kanan, properties, di labels. Nah di sini label field ini pilih name 4. Terserah teman-teman mau buat itu bold atau ukurannya 10 juga boleh, cuma saya 8 aja dan nggak bold.
Nah, ini dia. Nah, selanjutnya juga kita akan menampilkan wilayah lain gitu. Berhubung ini udah di pinggir kecamatan, maka kita akan menampilkan kecamatan lainnya aja, jadi nggak desa gitu. Kita akan menampilkan kecamatan lainnya, kita buat di bawah, ini kita buat warna putih. Oke, nah ini juga kita tampilkan nama kecamatan, tapi agar ada jadi pembeda antara nama ini dengan nama yang lain, maka kita buat pembedanya yaitu bold, miring, dan juga ukuran 10. Tapi itu tergantung teman-teman juga ya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan tampilan dari labelsnya itu masih di name 0. Sementara kita pilih di name 3 yaitu nama kecamatan. Kita oke. Nah, ini dia. Ini Tampahan, Balige, Muara, di utara itu Danau Toba. Nah, selanjutnya kita tambahkan jalan ataupun sungai yang ada di Desa Miat. Caranya add data, kita download dari Tanah Air, itu ada website resminya. Itu biasanya di-download berdasarkan kabupaten, nanti teman-teman menyesuaikan skema lokasinya. Dan saya Kabupaten Toba Samosir akan menambahkan jalan. Nah, ini dia jalan, kita add. Nah, inilah jalan yang ada gitu. Selanjutnya kita tambahkan sungai, karena pada dasarnya yang administrasi itu umumnya itu tampilan sungai dan jalan. Nah, ini dia. Nah, karena ini terlalu banyak, maka kita akan lakukan proses clip, yaitu pun memotong gitu agar terfokus ke Desa Miat aja. Caranya sama kayak tadi, Arts Toolbox, kita pilih clip, terus kita add sungainya, sungai dulu ya. Nah, kita pilih yang di Desa Miat. Nah, ini di Desa Miat, tapi agar tidak keliru ya, teman-teman mengganti aja ini langsung jadi spesifik nama desa teman-teman. Contohnya saya itu Desa Miat. Nah, jadi biar tahu mana yang Desa Miat, mana yang semua desa di kecamatan gitu. Kita pilih clip. Nah, kita pindahkan. Nah, clip feature-nya itu adalah Desa Miat. Teman-teman save. Terserah teman-teman mau di mana di save. Kita pilih meters. Kita oke. Nah, kita tunggu. Nah, ini ada prosesnya. Oke, prosesnya udah selesai ya. Walaupun ada tanda seru, tapi ini udah selesai. Nah, kita unchecklist. Nah, ini dia. Sekarang lanjut ke jalan. Kita lakukan yang kedua kalinya clip. Ke jalan kita geser. Terus Desa Miat. Save di mana teman-teman mau. Terus meters. Nah, klik OK. Nah, proses clipnya juga udah selesai ya. Kita unchecklist yang apa? Ini juga udah bisa kita remove karena memang udah ada yang khusus di Desa Miat kan. Nah, untuk jalan itu biasanya warna merah. Jadi kita buat aja warna merah. Mungkin ini ketebalannya nggak usah 1 ya. Ini 0,60. Cuman itu tergantung teman-teman atau aturan di teman-teman. Kalau sungai itu biasanya saya itu warna ini, dan ini itu 0,40. Oke, nah inilah dia jalan dan sungai di Desa Miat. Nah, kalau teman-teman untuk membuat lokasi lainnya ada tampilan sungai atau jalan, itu terserah, tergantung kepada teman-teman maunya bagaimana gitu. Kalau saya itu hanya fokus di Desa Miat aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat layoutnya ataupun sebagaimana peta semestinya, itu di view, layout view. Nah, pada dasarnya tampilannya itu akan begini, tapi tergantung kita juga mau gimana buatnya, apakah itu landscape, apakah itu portrait. Nah, di sini saya akan membuat landscape. Nah, sebelum itu kita zoom dulu ke layer. Cara mengubah halaman ini
dari file Patch and Print Setup. Nah, ini masih portrait gitu. Kalau teman-teman mau landscape, pilih landscape, kita oke. Nah, ini dia. Nah, ini kita sesuaikan dulu. Tapi yang penting juga di sini adalah teman-teman harapannya membuat garis pinggir gitu, garis pinggir dari semua. Nah, jadi teman-teman punya patokan untuk batas dari petanya gitu dan juga legendanya. Ini dia, kita ubah warnanya jadi no color. Nah, terus line colornya jadi warna hitam agar terlihat jelas. Nah, ini dia. Jadi ini bisa kita buat sebagai patokan gitu. Dan kalau kita klik petanya, biasanya itu nggak akan langsung terpilih gitu. Dia harus diklik satu kali dulu karena posisi peta ini dia sedang ditimpa oleh garis pinggir ini. Jadi yang paling atas lah garis pinggir ini. Itulah kenapa kalau diklik pertama itu yang terklik itu garis pinggirnya. Nah, caranya ini membuat ini ke bawah gitu kan. Klik kanan, terus order. Nah, send to back. Nah, ini bakal paling bawah. Kalau kita klik sekali, nah petanya yang terklik karena memang petanya yang paling atas. Nah, kita lanjutkan. Saya mau buat ukuran petanya segini aja. Terus jangan lupa kita zoom to layer lagi. Oke. Nah, di sini untuk letak legendanya gitu ataupun keterangannya kita buat terserah bagaimana bagusnya ya. Cuman kalau saya sih begini gitu. Memang pada dasarnya juga ada dia yang membuat legenda itu di bawah gitu kan, ataupun kalau dia bentuknya portrait itu biasanya keterangan atau legendanya di bawah. Cuman karena ini berhubung dia landscape, maka keterangan atau legendanya itu di sini. Oke, tapi sebelumnya itu kita finish dulu ini ya petanya, karena kita harus buat garis lintangnya dulu ataupun garis bujurnya. Itu klik kanan properties. Nah, di sini pilih grid, pilih new grid. Nah, di sini next aja terus sampai finish. Saya itu apply dulu. Nah, perhatikan di sini tuh terlalu rame gitu kan garis-garis apanya. Jadi caranya itu ataupun di sini kita akan membuat garisnya itu lebih sederhana gitu. Jangan ribet banget gitu. Terus ini juga keterangan dari koordinatnya masih horizontal karena seharusnya ini tuh vertikal, jadi agar bisa full kita lihat gitu kan. Caranya itu kita klik kanan lagi, properties, kita pilih properties lagi. Nah, di sini interval itu sebagai satuan dari ataupun penentu garis-garis ini. Jadi contohnya kalau ini kita ubah dari 30 detik menjadi 1 menit, nah dia bakal lebih besar kotak-kotaknya gitu. Nah, jadi saya rasa cukup segini kotaknya. Nah, selanjutnya yaitu label ataupun keterangan dari koordinatnya ya. Nah, teman-teman bisa pilih di label. Di sini ada label orientation. Nah, vertical label artinya label yang mana aja yang vertikal. Kita mau yang kiri dan kanan. Terus kita ubah juga ukurannya karena ini terlalu kecil ya. Kalau bagi saya ini terlalu kecil, mungkin teman-teman menyesuaikan sama seleranya. Kita buat 8. Terus bold. Nah, label offset ini artinya adalah jarak label dari garis pinggirnya ini gitu, garis petanya. Jadi contohnya kita buat ini 4, dia bakal lebih masuk gitu. Nah, dia akan lebih dekat. Kalau contohnya kita buat 10, dia bakal keluar sana. Oke, saya rasa ini cukup.
Kita akan beralih, kita akan beralih ke legenda ataupun keterangan. Ini kita ubah dulu warnanya menjadi no color. Nah, yang paling pertama itu adalah judul. Nah, kita buat dulu kotak ataupun garis boleh. Contohnya garis line. Nah, untuk tempat judulnya gitu kan. Cuman kalau saya itu biasanya biar nggak ribet, itu saya copy paste ini copy, kita kopas di kanan, align, vertical center, align, center. Nah, jadi dia udah sejajar. Setelah itu kita kecilkan, klik. Ini udah 2 timpaan dari kotak yang tempat legenda, jadi kita geser ke atas. Nah, jadi dia lebih simetris gitu kan. Kita buat di sini judulnya, contohnya peta administrasi Desa Meyat. Kita buat rata tengah, klik OK. Nah, kita bold, terserah teman-teman mau berapa, 14 juga bisa, bahkan lebih juga bisa. Nah, kita sejajarkan dengan kotaknya nih, itu kita caranya align vertical center, artinya sejajar secara vertikal, terus align center, sejajar secara horizontal gitu. Oke, kita lanjut buat keterangan. Oke, kita bold, kita ubah ukurannya. Nah, yang pertama itu adalah keterangan dalam keterangan atau legenda itu. Nah, yang pertama sekali itu urutannya adalah dalam format titik, itu seperti lokasi penelitian, karena biasanya kan lokasi penelitian itu ditandai dengan titik ataupun dengan poin gitu. Nah, selanjutnya adalah line. Jadi segala bentuk line dibuat setelah poin tadi. Setelah line ataupun yaitu seperti jalan, sungai, garis atau batas wilayah gitu. Selanjutnya adalah poligon. Itu seperti nama lokasi gitu. Jadi yang pertama sekali poin. Nah, di sini karena berhubung di sini nggak ada poin, maka kita langsung lanjut ke garis ataupun line, yaitu ada sungai dan jalan. Kita insert legend, kita tambahkan sungai dan juga jalan. Kita next dan sampai finish. Nah, ini dia. Jadi kita nggak perlu ribet lagi untuk nambahin atau buat manual garis untuk warna biru, warna merah ataupun batas wilayah gitu. Kita klik kanan convert to graphics, ungroup. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita geser dulu ke sini. Oke. Nah, berhubung di sini masih namanya itu masih sesuai dengan yang di sini, jadi kita akan ubah caranya. Kita ungroup dulu, baru kita klik manual. Contohnya itu ini keterangannya sungai. Oke, ini juga kita ungroup, kita ubah jadi jalan. Nah, oke. Selanjutnya adalah garis selanjutnya, yaitu batas wilayah. Nah, biasanya kalau untuk batas wilayah desa itu garis putus-putusnya yang kecil ada 4, sementara untuk kecamatan itu ada 3. Nah, cara menggantinya itu garisnya ini, batas desanya ini menjadi garis-garis putus 4. Itu klik di sini ataupun di sini di kumpulan desa ya, kita edit simbol. Nah, ini ada outline, artinya garis pinggirnya. Outline-nya kita pilih ke bawah. Nah, ini ada 3. Di sini nggak ada 4, yang shortnya itu nggak ada yang 4, yang ada itu 3. Jadi caranya kita tambahi edit simbol,
template, kita geser ke sini. Nah, kita tambahi. Jadi yang sebelumnya di sini garisnya pendeknya itu 3 menjadi 4. Nah, 1 2 3 4. Ini buat ya begini aja. Terus kita oke. Nah, ini buat satu aja ketebalan garisnya. Oke. Nah, itu dia. Jadi itu udah terbentuk garis putus-putusnya itu 4 yang kecil. Selanjutnya itu untuk kecamatan kayak tadi juga, untuk garis simbol, outline, terus yang tadi 3, 1, oke. Nah, batas kecamatan itu udah ada. Kalau untuk desa itu garisnya itu putusnya ada 4, kalau untuk kecamatan itu ada 3. Nah, contohnya ini kita buat untuk desa. Kita copy paste. Nah, ini tujuannya agar garisnya itu lebih simetris gitu. Jadi agar kita pendekkan lagi, masih kurang pendek juga. Oke. Ini kita ungroup. Setelah itu kita pilih lagi, nah, align vertical center, ke kanan distribute horizontal. Nah, jadi garis-garisnya ini mempunyai jarak yang sama. Nah, ini untuk desa. Kita blok dulu, kita grup. Oke. Kita kopas, kita buat di sini batas desa. Selanjutnya kita buat batas kecamatan. Ini hapus satu. Kita klik kanan dan distribute kayak tadi juga, horizontal. Satu grup. Nah, ini juga kopas buat ini batas kecamatan. Oke. Ini kita atur dulu agar simetris dan juga jaraknya itu agar sama. Ini juga kita atur agar jaraknya itu ataupun letaknya itu simetris gitu. Agar teratur juga, karena nanti legenda kita itu bagus. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk poligon, yaitu untuk menandakan di mana lokasi penelitian atau desa kita, keterangannya gitu. Kita insert legend desa niat. Nah, ini dia. Tadi juga convert grafis, ungroup, hapus. Nah, ukurannya ini kita sesuaikan. Nah, sepertinya udah sama. Maka selanjutnya kita atur jaraknya. Ini clean group juga bisa agar nggak geser-geser ya. Jadi contohnya kalau satu yang digeser, dua-duanya bergerak gitu.
biar kita nggak ribet juga. Oke, kita distribute lagi, kita align ya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat skala garis atau batang dan juga skala dalam angka. Masih insert skala bar. Nah, di sini teman-teman boleh bebas memilih skala apa aja. Bisa skala batang, skala garis, cuman saya skala batang. Nah, di sini teman-teman sesuaikan dengan ukuran legenda tadi. Dan di sini juga saya akan mengatur di mana letak miles ini ataupun apa satuannya. Contohnya di sini kita memakai kilometer dan kita mau letaknya ini di bawah, di tengah-tengah, yaitu below center. Tergantung teman-teman, dicoba aja gitu. Kita apply, kita oke. Nah, diperbesar juga boleh. Oke, nah selanjutnya kita tambahkan skala dalam bentuk angka, yaitu masih insert scale text. Nah, ini diklik, oke. Nah, ini dia, kita perbesar. Kita bisa juga buat sini keterangannya skala bold. Oke, kita samakan ukurannya 12. Langsung kita grup aja, kita grup, kita buat sini. Oh ya, di sini juga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, untuk skala itu mending dibulatkan aja, karena tampilan yang pakai koma-koma itu nggak bagus lihat. Jadi kita buat aja 1:25.000. Nah, jadi lebih bulat ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan di sini yaitu insert. Itu kan biasanya kan tampilan peta kita dari kejauhan atau lokasi yang kita maksud dari kejauhan. Itu jadi informasi yang didapat ada banyak nanti di sana untuk batas wilayah mana aja gitu. Caranya kita copy paste aja ini. Nah, kita perkecil. Kita buat ukurannya mungkin segini aja. Dan jangan lupa kita untuk membuat insert itu juga harus membuat garis pinggirnya. Kita buat, nah, bawah warnanya. Nah, jadi tampilan insert ini ada di layers yang di bawah. Ini kita kecilkan aja. Ini zoom to layer. Kita uncheck terus dulu labelnya biar nggak ribet. Jalannya juga di uncheck terus. Nah, jadi kita akan memperkecil tampilan desainnya. Nah, caranya itu dengan mengklik ini fix zoom out. Kita perkecil. Jangan lupa, biasanya kalau di insert itu ini itu warna merah. Nah, dan biasanya juga ada penanda. Garisnya kita buat warna merah. Oke. Nah, koordinatnya ini juga masih sangat rapat, jadi kita ubah aja. Dan sama kayak tadi juga, kita dari properties interval. Nah, di sini mungkin kita buat 5. Nah, ini terserah teman-teman juga boleh buat 6. Kalau memang teman-teman rasa udah cukup atau pas dia kotaknya, teman-teman pilih sesuai selera aja.
untuk apanya labelsnya itu masih bold. Saya rasa nggak perlu bold ya untuk insert. Oke, nah ini dia untuk insert. Terus selanjutnya juga teman-teman membuat nama teman-teman ataupun contohnya untuk judul skripsi. Contohnya saya buat sini judul penelitian. Jadi informasi apapun yang mau teman-teman buat di sini itu bisa ya. Contohnya itu saya musik remik. Karakteristik bencana yang ditunjukkan di desainnya kecamatan, bahan, kabupaten, kota. Oke. Nah, jangan lupa ratakannya, kita kecilin. Kalau masih belum muat, ya teman-teman boleh atur posisinya. Musik remik. Nah, teman-teman buat pembatas bisa garis, terus teman-teman buat di bawah yang mungkin nama atau NIM. Sebenarnya disalin oleh, karena pada dasarnya kita ini menyalin bukan membuat gitu. Pesan in 2182. Oke. Nah, ini biasanya tempat tanda tangan gitu. Tanda tangan tanda siswa ataupun tanda tangan dosen boleh teman-teman tambahkan. Dan jangan lupa untuk yang paling bawah itu adalah biasanya itu sumber atau dari mana kita mendapatkan data-data ini. Sumber. Nah, kalau saya itu dapat dari Badan Informasi Geospasial. Sini kita boleh, dan jangan lupa kita align center agar letaknya itu simetris. Oke. Dan jangan lupa teman-teman menambahkan yang namanya mata angin. Karena pada suatu PT itu akan baik atau kaidah PT itu ada mata anginnya. Itu kita insert, terus ada not row. Tergantung teman-teman mau membuat ini atau ini. Kalau saya ini aja. Karena sebenarnya kalau dalam peta itu kita cukup tahu mana utaranya aja, pasti kita udah tahu mana selatan dan lain-lain. Teman-teman terserah, boleh buat di sini juga boleh, gitu kan, tergantung selera teman-teman. Di bawah juga boleh, di bawah gitu kan. Cuman kalau saya itu lebih sukanya itu di atas. Nah, ini dia petanya, peta administrasi desa. Oke teman-teman, sekian dari peta yang saya buat. Untuk selanjutnya apabila teman-teman punya pertanyaan
boleh komentar aja di kolom komentar, ataupun teman-teman ingin meminta data boleh email ke saya, nanti emailnya saya cantumkan di deskripsi, ataupun kalau ke nomor WA boleh, agar lebih cepat juga gitu kan prosesnya. Oke teman-teman, sekian dari saya Jaka Siahaan dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan.